Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yulia Ariningrum, mahasiswi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan kader yang telah menyediakan tempat dan waktu, serta terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di penyuluhan ini. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai diabetes mellitus menggunakan media flip chart. Yang pertama, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit atau sindrom yang ditandai dengan kenaikan kadar glukosa dalam darah akibat ketidakseimbangan antara suplai insulin dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini ada beberapa tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Yang pertama, sering kencing pada malam hari, sering merasa lelah, sering merasa lapar, sering merasa haus, penurunan berat badan, kesemutan, pandangan kabur, dan kulit menjadi kering. Kemudian yang selanjutnya ada manifestasi klinisnya. Yang pertama ada polipagia atau banyak makan. Karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel akibat penurunan insulin, maka akan terjadi penurunan produksi energi. Nah, menurunnya produksi energi ini akan menstimulasi rasa lapar. Maka reaksi yang akan ditimbulkan seseorang adalah banyak makan. Yang kedua ada polidipsia. Akibat meningkatnya difusi cairan dari intrasel ke vaskular menyebabkan penurunan volume intrasel. Penurunan volume intrasel ini menyebabkan dehidrasi sel. Akibat dari dehidrasi sel ini, mulut menjadi kering dan sensor haus teraktivasi menyebabkan seseorang haus terus dan ingin selalu minum. Kemudian yang ketiga ada poliuri. Kekurangan insulin untuk mengangkut glukosa ke dalam membran dalam sel mengakibatkan hiperglikemia dan menyebabkan peningkatan serum plasma. Nah, peningkatan serum plasma ini menyebabkan cairan intrasel mengalami difusi masuk ke dalam siklus cairan intravaskular. Aliran darah dalam ginjal meningkat akibat dari hiperosmolarisis akan terjadi dan akan mengakibatkan diuresis osmotik atau banyak kencing. Kemudian yang keempat ada penurunan berat badan. Karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, maka sel kekurangan cairan sehingga tidak dapat melakukan metabolisme. Akibat dari itu, sel akan menciut sehingga seluruh jaringan, terutama otot, akan mengalami atrofi dan penurunan secara otomatis. Kemudian yang kelima ada malaise atau kelemahan. Selanjutnya ada penyebab dari diabetes mellitus. Yang pertama ada keturunan. Keturunan ini terjadi bisa diakibatkan orang tua si penderita sebelumnya sudah menderita diabetes sehingga menurun kepada anaknya. Lalu yang kedua ada obesitas. Obesitas ini terjadi karena si penderita kurang aktivitas fisik, terus makannya tidak terkontrol, dan sebagainya. Yang ketiga ada makanan. Pola makan yang tidak sehat seperti sering mengkonsumsi junk food, makanan manis, makanan berlemak akan memicu resiko terjadinya diabetes mellitus. Kemudian yang keempat ada penuaan. Yang kelima ada faktor lingkungan. Selanjutnya ada komplikasi yang diakibatkan dari diabetes mellitus. Ada beberapa komplikasinya. Yang pertama ada ketoasidosis, hipoglikemia, aterosklerosis, nefrodiabetik. Lalu komplikasi lainnya ada kebutaan, gangguan jantung, penyakit pembuluh darah, gagal ginjal, kerusakan syaraf. Lalu ada pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis yang harus dilakukan yang pertama
glukosa darah, cek kadar glukosa darah sewaktu, kadar glukosa darah puasa, dan toleransi glukosa, tes toleransi glukosa. Kemudian di sini ada tabel range kadar glukosa darah. Yang pertama, kadar glukosa darah sesaat belum pasti DM itu antara 100 sampai 200 mg per desiliter. Lalu, seseorang dikatakan diabetes mellitus apabila kadar glukosa darahnya lebih dari 200 mg per desiliter. Lalu yang kedua ada darah yang diambil dari plasma vena, bukan DM. Seseorang tidak mengalami DM apabila kadar glukosa darahnya yang diambil dari plasma vena kurang dari 80 mg per desiliter. Kemudian belum pasti DM apabila kadarnya 80 sampai 200 mg per desiliter. Kemudian dikatakan DM apabila kadarnya lebih dari 200 mg per desiliter. Lalu yang ketiga, darah kapiler, bukan DM apabila kadarnya kurang dari 100 mg per desiliter. Lalu belum pasti DM apabila kadarnya 110 sampai 120 mg per desiliter. Kemudian dikatakan DM apabila kadarnya lebih dari 126 mg per desiliter. Kemudian yang selanjutnya ada penata laksanaan pengobatannya. Yang pertama ada diet, menghindari makanan yang mengandung lemak atau kolesterol. Kemudian yang kedua, menghindari makanan atau minuman yang berpengawet. Ketiga, mengkonsumsi gula rendah kalori. Yang keempat, makan pada sore hari paling lambat jam 5 sore, kemudian banyak minum air putih, konsumsi makanan berserat tinggi. Kemudian ada olahraga dan aktivitas fisik. Yang pertama, lakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau senam, terus melakukan olahraga yang Anda sukai, terus buat suasana olahraga itu menyenangkan. Lalu selanjutnya ada obat anti diabetes. Yang pertama ada obat yang dikonsumsi melalui oral. Yang pertama metformin, kemudian chloropropamid dan glikasio. Lalu ada yang melalui suntikan, yaitu suntikan insulin. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, bahan makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh penderita penyakit diabetes mellitus? Oke, saya akan menjawab. Kalau untuk sumber karbohidrat, semua sumber karbohidrat untuk penderita diabetes itu dibatasi. Boleh makan, tapi jumlahnya dibatasi. Kalau untuk protein hewani, dianjurkan yang tidak berlemak seperti daging ayam tanpa kulit, putih telur, daging yang tidak berlemak. Kemudian lalu untuk sumber protein nabati, itu semua sumber protein nabati itu boleh karena semua sumber protein nabati itu tinggi serat. Lalu untuk sayuran dianjurkannya seperti sayuran tinggi serat seperti oyong, daun kacang, kangkung, lobak, sawi, selada, seledri, terong, dan sebagainya. Kemudian untuk buah-buahan yang rendah kalori dan tinggi serat seperti apel, jeruk, pepaya, jambu air, salak, belimbing, dan sebagainya. Kemudian hindari makanan yang berpengawet dan berpemanis. Kurangi konsumsi gula. Sekian penyuluhan saya mengenai diabetes mellitus. Apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.